kebijakan Bank Indonesia untuk suku bunganya begitu ya ke depan, yang mana Anda proyeksikan Bank Indonesia masih memiliki peluang juga untuk mempertahankan suku bunganya di hari ini. Kalau misalnya apabila nanti Bank Indonesia benar-benar begitu ya mempertahankan suku bunga di level saat ini, sebetulnya respon pasar akan seperti apa di hari ini, Mas Mikael? Ya, saya rasa pasar responnya akan lebih positif ya kalau misalkan BI mempertahankan tingkat suku bunganya, karena berarti cost of fund industri-industri keuangan di Indonesia itu tidak akan melanjutkan kenaikan ya, karena kekhawatiran dari para investor bahwa cost of fund yang semakin tinggi itu akan membuat kinerja industri keuangan kita itu akan semakin tertekan ya, net interest marginnya akan semakin mengecil, dan juga ketakutan bahwa tekanan atau akan menghambat pertumbuhan kredit ke depannya, karena likuiditas yang akan artinya semakin ketat untuk diabsorb oleh bank sentral gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa pelemahan rupiah sekarang masih di level batas yang wajar ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan mata uang negara lain seperti Jepang ya, seperti mata uang negara-negara ASEAN lain seperti ringgit Malaysia gitu ya. Pelemahan mata uang rupiah masih di level yang wajar, dan saya rasa tidak terlalu membuat tekanan inflasi atau imported inflation mengalami kenaikan, karena counterparty kita juga barang-barang yang kita import dari rekan-rekan dagang kita di negara lain juga mengalami penurunan, artinya karena mata uang mereka juga mengalami depresiasi terhadap dolar seperti itu. Jadi imported inflation still di kondisi ini tidak terlalu tinggi, dan efeknya besarnya. Jadi saya rasa BI masih punya instrumen-instrumen lain yang bisa BI aktifkan untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah tadi ya, seperti triple interventions ya, di pasar obligasi, terus juga di pasar mata uang, di mata uang asing ya, di forex market, dan juga di derivatif produk yang BI bisa tawarkan ke investor. Dan juga BI juga secara aktif dari bulan September tahun lalu menerbitkan SRBI ya, yang berhasil menyerap sekitar 400 triliun lebih likuiditas, dan juga dana asing masuk sekitar 70 triliun di SRBI, sehingga ini bisa BI dana yang BI kumpulkan bisa BI gunakan untuk mengintervensi nilai tukar rupiah yang sekarang melemah. Jadi saya rasa kenaikan tingkat suku bunga mungkin jurus terakhir ya, kalau misalkan pelemahan rupiah ini kembali berlanjut, katakanlah sampai dengan bulan Juli ya, tahun ini gitu, seperti itu. Tapi untuk di level sekarang saya rasa BI belum cukup untuk bisa menaikkan tingkat suku bunga ya untuk mempertahankan rupiah. Market juga akan melihat data neraca perdagangan. Kalau data neraca perdagangan di Indonesia di bulan lalu itu cukup besar ya, atau melanjutkan at least bisa melanjutkan surplus sekitar 3 miliar dolar ke atas, saya rasa ini juga akan membantu rupiah tanpa BI harus menaikkan tingkat suku bunga. Oke, baik. Mas Mikael, apabila Anda katakan tadi triple intervention BI ini cukup efektif dalam menahan depresiasi rupiah terhadap dolar, sebetulnya Anda kita lihat dari kondisi yang ada, seberapa kuat triple intervention BI ini juga dapat terus dilakukan dalam menjaga pelemahan rupiah yang tentunya banyak orang yang mengkhawatirkan ini akan berlangsung cukup lama? Ya, saya rasa lama atau tidaknya rupiah tertekan itu balik lagi ke seberapa cepat Bank Sentral Amerika atau The Fed untuk memangkas tingkat suku bunganya. Karena ini adalah fenomena global ya, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara yang makroekonominya jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia ya, seperti Jepang karena account-nya surplus, Malaysia karena account-nya surplus sekitar 3% dari GDP, jauh lebih besar daripada Indonesia ya, tapi juga mengalami pelemahan dari sisi mata uangnya. Artinya pelemahan dari sisi mata uang ini tidak hanya disebabkan oleh faktor fundamental ya, tapi juga faktor ekspektasi investor global bahwa tingkat suku bunga di Amerika ini masih akan terus-menerus tinggi dalam waktu yang lama seperti itu. Jadi begitu The Fed mulai memangkas tingkat suku bunganya, artinya tightening cycle global ini berakhir, karena tidak mungkin bank sentral hanya sekali memangkas tingkat suku bunganya ya, artinya
stance suatu bank sentral itu harus cukup cukup firm ya terhadap investor ya. Jadi kalau begitu dia memangkas tingkat suku bunga, maka biasanya akan diikuti oleh pemangkasan tingkat suku bunga berikutnya gitu ya. Artinya tekanan inflasinya sudah semakin reda dan tidak mengancam lagi untuk bank sentral kembali menaikkan tingkat suku bunga. Jadi sangat ditentukan oleh seberapa cepat The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Jadi pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar saya lihatnya lebih disebabkan oleh faktor eksternal dibandingkan faktor internal kita. Karena memang dolarnya yang langka ya. Fenomena kelangkaan dolar ini terjadi di seluruh dunia saya lihat ya. Dan ini sudah tercermin dari data dolar indeks yang meningkat atau naik atau berada sangat stabil di level di atas 104 ya. Nah ini menunjukkan bahwa dolar memang langka gitu ya. Dan sangat kontraproduktif bagi kita untuk memaksakan rupiah untuk menguat terhadap dolar ketika dolarnya memang langka di dunia gitu ya. Jadi lebih baik kita menurut saya mempertahankan stabilitas dalam negeri kita. BI akan lebih suportif terhadap pertumbuhan kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dibandingkan kita harus mempertahankan rupiah di level tertentu ya dengan cara terus-menerus menaikkan tingkat suku bunga. Menurut saya seperti itu. Jadi saya rasa peluang bagi BI untuk mempertahankan tingkat suku bunga di RDG bulan ini sangat-sangat besar. Oke, baik. Mas Mikail, tentunya kita pahami bersama di mana cadangan devisa juga menjadi tenaga dalam Bank Indonesia untuk mempertahankan rupiah kita agar memang tidak terperosok lebih dalam. Anda dikaitkan dengan angka cadangan devisa kita saat ini, sebetulnya juga berapa lama tenaga kita juga ini bisa untuk mempertahankan rupiah agar tidak anjlok terlalu dalam menantikan kebijakan The Fed yang juga belum bisa diketahui kapan akan memangkas suku bunganya? Ya, untuk cadangan devisa, Bank Indonesia yang sekarang dimiliki Bank Indonesia sangat cukup ya, menurut saya ya, jauh di atas kecukupan standar internasional ya, cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah kita untuk tidak terlalu tinggi ya. Ditambah lagi dengan instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menyerap dolar atau menyerap likuiditas asing dari masyarakat Indonesia maupun dari investor luar negeri itu saya rasa cukup besar. Ditambah lagi kenaikan dari cadangan devisa kita ini tidak hanya dari arus modal asing masuk seperti dari bonds atau dari equity ya, tapi juga dari trade surplus yang konsisten terus terjadi ya, mungkin lebih dari 43 bulan berturut-turut ya. Kita menikmati trade surplus ya di Indonesia. Jadi kenaikan cadangan devisa kita juga lewat kinerja ekspor kita yang surplus. Nah, jadi ini saya rasa sangat istilahnya sangat kuat ya cadangan devisa kita untuk menahan nilai tukar rupiah kita untuk tidak terlalu jauh volatilitasnya atau depresiasinya tidak terlalu dalam. BI punya instrumen cadangan devisa yang sangat cukup jauh dari atas dari ambang batas standar internasional yang dilihat oleh banyak lembaga internasional seperti IMF gitu ya. Jadi saya rasa peluang bagi Indonesia katakanlah terperosok dengan krisis nilai tukar misalkan seperti apa yang terjadi di tahun 98 sangat-sangat jauh ya. Kita lihat cadangan devisa kita sudah cukup kuat, cukup ample menurut saya, ditambah kita menikmati trade surplus yang terus-menerus, ini membuat saya rasa sih peluang bagi rupiah untuk terdepresiasi cukup dalam itu cukup kecil ya untuk tahun ini gitu ya. Ditambah lagi ada peluang tadi The Fed akan memangkas tingkat suku bunga dan mungkin akan jauh lebih cepat dari perkiraan karena data-data inflasi di Amerika jelek. Ini kedua faktor ini ya, ini akan membuat rupiah ini relatifly jauh lebih kuat 3 bulan ke depan ya dibandingkan posisi sekarang. Jadi saya rasa ini pelemahan rupiah yang terjadi sekarang menurut saya temporary ya terjadi dan memang terjadi di banyak negara gitu, tidak hanya di Indonesia.